Untuk memperjelas penulisan dari barisan, kita akan mengerjakan contoh 2. Tentukan formula umum barisan berikut. Misalkan saya mengerjakan yang A, yaitu barisannya 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, dan seterusnya. Nah, sekarang kita diminta untuk menuliskan formula umum dari barisan ini. Nah, di sini kita lihat bahwa suku pertama itu adalah setengah. Jadi ini adalah A1. Suku kedua itu adalah 2/3. Suku ketiga itu adalah 3/4. Suku keempat itu adalah 4/5, dan seterusnya ya. Nah, kita bisa lihat bahwa bagian atas pembilangnya itu adalah 1, 2, 3, 4. Berarti sesuai dengan sukunya, N-nya. Sedangkan penyebutnya yang di bawahnya itu adalah 2, 3, 4, 5. Berarti ini adalah barisan terurut juga, tapi N plus 1-nya. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa formula umumnya adalah AN itu sama dengan N dibagi dengan N plus 1. Kita bisa balikan ketika N-nya misalkan sama dengan 2, berarti A2 sama dengan 2 dibagi 2 tambah 1, yaitu 2/3. Sesuai ya. Begitupun misalkan A4, N-nya sama dengan 4. Berarti sama dengan 4 dibagi 4 tambah 1, yaitu 4/5. Oke, jelas ya. Lalu soal yang B. B itu adalah barisannya setengah, 1/4, 1/8, 1/16, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa suku pertama A1 itu adalah setengah, 1/2. Sedangkan suku kedua itu adalah 1/4. Suku ketiga itu adalah 1/8 dan suku keempat adalah 1/16. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa polanya bagian atas pembilangnya itu adalah 1 semua. Berarti kita bisa tuliskan bahwa ini pasti AN-nya itu adalah 1 dibagi sesuatu. Sedangkan penyebutnya kita lihat 2, 4, 8, 16. Kita bisa lihat ini adalah pola dari 2 kuadrat. Jadi di sini adalah A1 itu adalah 1 dibagi 2/1. A2 itu adalah 1 dibagi 2/2. A3 itu adalah 1 dibagi 2/3. Sedangkan A4 itu adalah 1 dibagi 2/4. Maka AN-nya itu kita bisa tuliskan 1 dibagi 2 pangkatnya itu berurut dari mulai 1, 2, 3, 4. Maka di sini adalah 1 dibagi 2/N, seperti itu. Jadi yang B itu adalah AN-nya, formula umumnya adalah 1 dibagi 2/N. Oke, ini yang tadi yang A ya. Nah, sekarang kita lanjutkan soal yang C. C ini adalah setengah minus 2/3, lalu 3/4, minus 4/5, dan seterusnya. Nah, pada barisan ini kita bisa lihat bahwa ada tanda positif dan negatif selang-seling. Tapi pola bilangannya itu sama dengan soal yang A. Artinya AN-nya adalah N dibagi N plus 1 karena angkanya sama ya, setengah, 2/3, 3/4, 4/5. Yang membedakan dengan soal A itu adalah tandanya plus minusnya. Nah, di sini kita lihat bahwa A1-nya adalah positif, negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Nah, positif negatif itu kita bisa nyatakan dengan, jadi kalau angka positif itu adalah berasal dari minus 1 dipangkatkan N. N-nya kan dimulai dari 1 ya. Jadi misalkan di sini adalah N-nya ditambah 1. Jadi di sini kan N-nya kita mulai dari 1. Jadi min 1 dipangkat 2 itu menjadi positif.
Tapi kalau negatif, itu artinya pangkatnya adalah pangkat ganjil. Min 1 dipangkatkan 1 itu kan jadinya negatif. Sehingga bentuk AN-nya bisa kita tuliskan seperti ini. Min 1 dipangkatkan N plus 1. Angkanya, pola bilangannya adalah N dibagi N plus 1. Jadi kalau N-nya sama dengan 1, ya, kita balikan ya. Jadi di sini jika N-nya sama dengan 1, maka A1 itu sama dengan min 1 dipangkatkan 1 ditambah 1, yaitu 2. N-nya 1, 1 dibagi 1 tambah 1. Maka hasilnya adalah min 1 kuadrat positif 1 dibagi 2. Jadinya setengah. Kalau N-nya sama dengan 2, maka A2, yaitu min 1 dipangkatkan N-nya adalah 2 ditambah 1, maka 3. Jadi di sini pangkatnya adalah ganjil, min 1 kali min 1 kali min 1, negatif ya. Lalu angkanya adalah N 2 dibagi dengan 2 ditambah 1. Maka hasilnya adalah negatif 2/3. Dan seterusnya. Begitu. Jadi ini adalah formula umumnya. Seperti itu. Selanjutnya soal yang D. Barisannya adalah 1, 3, 5, 7. Kalian bisa lihat bahwa 1, 3, 5, 7 dan seterusnya ini merupakan bilangan ganjil. Jadi ini adalah barisan bilangan ganjil. Nah, sekarang kita lihat bagaimana polanya. Kita lihat di sini bahwa 1, 3, 5, 7 ini merupakan memiliki selisih 2, begitu ya. Ini masing-masing memiliki selisih 2 dimulai dari angka 1. Nah, kita mulai dari N-nya sama dengan 1. Nah, maka di sini kita bisa lihat bahwa 1 ini ada polanya, yaitu 2 dikurangi 1. 3 itu adalah 4 dikurangi 1. 5 itu adalah 6 dikurangi 1. 7 itu adalah 8 dikurangi 1. Nah, kita punya pola bahwa semuanya dikurangi 1. Lalu yang di depannya, gitu, angka yang dikurangi itu adalah 2, 4, 6, 8. Ya, di sini kita bisa lihat 2, 4, 6, 8 dan seterusnya pasti ya. Nah, ini polanya adalah kalau kita mulai N-nya dari sama dengan 1, maka untuk memperoleh 2 itu adalah 2 dikalikan 1 alias 2 kali N. Untuk memperoleh 4 berarti N-nya sama dengan 2. Maka 2 dikalikan 2, 4. Betul ya? Nah, maka untuk memperoleh formula umum dari 1, 3, 5, 7 ini adalah 2N dikurangi 1. Jadi kalau 2N saja itu menghasilkan 2, 4, 6, 8 bilangan genap. Tapi untuk bilangan ganjil itu perlu dikurangi 1. Maka 2N dikurangi 1. Jadi ini adalah bilangan ganjil. Sedangkan bilangan genap itu adalah 2N saja. Kita mulai N-nya dari 1, begitu. Oke, semoga kalian bisa ya mengubah dari suku-suku awal barisan, misalkan ada 4 barisan di awal begitu ya, untuk menjadi bentuk umumnya. Sehingga kalian memperoleh pola umumnya AN sama dengan apa. Nah, kalian bisa berlatih dengan mengerjakan soal-soal latihan.